Halo, ketemu lagi dengan saya Sherin dari Sherin Investama. Nah, jadi pada minggu ini kita membuat video pertama ya di tahun 2022 terkait dengan bagaimana sih strategi kita untuk menghadapi pergerakan IHSG yang sangat ekstrim dan juga sangat fluktuatif di tahun 2022 ini. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, selama seminggu terakhir ini pergerakan IHSG ini sangat fluktuatif. Naik turunnya itu sangat ekstrim. Dan kalau kita lihat lebih jauh, ya, IHSG ini juga terjadi anomali atas pergerakannya. Kenapa saya katakan anomali? Karena ketika IHSG ini menguat sekalipun di hari Kamis dan juga Jumat minggu lalu, kita akan lebih banyak menemukan saham-saham yang mengalami penurunan dibandingkan menemukan saham-saham yang mengalami kenaikan. Nah, ini dalam tanda kutip terjadi anomali atas pergerakan IHSG ini. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan bahwasannya untuk saat ini pergerakan IHSG ini dalam tanda kutip masih rentan. Kenapa masih rentan? Karena kalau kita lihat secara seksama, market maker menggunakan saham-saham blue chip, saham-saham berkapitalisasi besar untuk menahan penurunan IHSG dan bahkan untuk menaikkan IHSG ini. Ya, jadi contohnya itu seperti saham apa? Kita lihat misalkan Astra International. Dia menguat sebesar 1,36% pada hari Jumat lalu. Kemudian juga saham BBCA. BBCA ini juga menguat sebesar 2,25%. Kemudian juga ada saham Telkom. Telkom pun juga menguat sebesar 2,61%. Nah, jadi kurang lebih kita akan membahas sebenarnya IHSG ini seperti apa pergerakan ke depannya dan strategi apa yang harus kita gunakan ya, yang mungkin kita gunakan untuk menghadapi pergerakan yang sangat fluktuatif ini. Jadi bagaimana sih potensi IHSG ini untuk minggu depan ya? Nah, di sini Sherin Investama melihat bahwasannya minggu depan IHSG punya potensi untuk menguji area 6.732 ya. Nah, ini menjadi area kritisnya. Jadi di kisaran resisten 6.732 ini menjadi resisten kritisnya. Kalau ternyata IHSG berhasil untuk menembus area ini, maka ada potensi IHSG akan mencetak all-time high yang baru. Ya. Artinya IHSG akan cenderung rally ya untuk menciptakan harga tertinggi yang baru. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tetapi kalau ternyata di area 6.732 ini tidak berhasil ditembus di minggu depan, ya maka ada potensi IHSG akan kembali sideways. Ya, dengan range-nya berapa? Dengan range 6.642 sampai dengan 6.732. Nah, ini potensi untuk IHSG minggu depan. Nah, strategi apa yang harus kita gunakan untuk IHSG ini? Jadi di sini kita punya dua strategi yang menghadapi pergerakan IHSG yang cenderung tidak menentu, cenderung fluktuatif, dan cenderung anomali ini. Strategi yang pertama, kita hanya akan mentradingkan saham-saham yang cenderung kuat selama pergerakan IHSG yang sangat fluktuatif di bulan Januari. Jadi kita mesti cari dulu, cari saham apa ya yang selama pergerakan IHSG ini di bulan Januari sangat fluktuatif IHSG-nya, tapi saham ini cenderung dapat bertahan. Saham ini cenderung kuat. Nah, di sini saya akan berikan satu contoh. Contohnya itu adalah Bank BCA atau BBCA. Ya. Wah, nanti muncul lagi nih omongan. Wah, Pak Sirin kok tradingnya BCA nggak mungkin ARA? Ya, gimana ya? Kalau kamu mau cari yang ARA, ya dalam tanda kutip itu high risk. Tapi untuk kondisi fluktuatif seperti sekarang, sekali lagi, kita perlu mencari saham-saham yang kuat. Dan juga saham-saham yang cenderung punya fundamental yang baik. Dan juga di-maintain harganya. Oleh siapa? Oleh market maker. Nah, contohnya seperti BBCA ini. Kalau nanti IHSG berhasil menguji resist yang tadi, dan juga berhasil untuk break dari resistnya, maka kita bisa mencoba ya untuk apa? Mentradingkan BBCA. Walaupun memang ya nggak mungkin ARA kalau BBCA, kita paling cuma cari 2-4% untuk tradingnya untuk BBCA. Karena ini adalah big caps seperti itu ya. Nah, bagaimana setup tradingnya untuk BBCA ini? Nah, yang pertama, kondisi yang pertama harus dipenuhi dulu. IHSG
harus mampu untuk break dari resisten terdekatnya dan juga bertahan di atas itu. Baru kemudian kita masuk ke BBCA dengan setup trading seperti ini. Kita cari dulu area stop loss-nya untuk BBCA, ya. Untuk BBCA support terdekatnya kalau kita lihat ada di sini ya. Jadi support terdekatnya ini ada di area 7.750 ya. Ini bisa dijadikan sebagai area pertimbangan stop loss. Nah, tentunya untuk stop loss ini jangan tepat di area support. Karena cenderung nanti biasanya bandar mainin. Bandar turunin tembus 7.750 kemudian dia naikin lagi. Nah, ada potensi yang seperti itu. Ya, itu namanya spike bandar. Nah, maka untuk stop loss-nya ada baiknya kita tentukan 3-4 tick di bawah area supportnya. Misalkan kita tentukan di bawah 7.600. Jadi kalau ditutup di bawah 7.600, kita cut BBCA ini, kita cut loss BBCA ini. Nah, kemudian yang kedua, kita tentukan targetnya di mana. Nah, untuk setup trading seperti BBCA ini, kalau kita lihat sepertinya dia memang membentuk yang namanya double bottom kecil ya. Seperti ini ya. Ada beberapa juga menyebut ini cup and handle. Padahal ini sebenarnya secara teori sih bukan cup and handle. Karena apa? Karena memang kedalaman dari polanya hampir sama. Ya. Jadi kalau cup itu biasanya kedalaman polanya cuma 30%. Maksimal itu 40%. Ya. Dari handle-nya. Sorry, dari handle-nya itu cuma maksimal 40% dari kedalaman pola cupnya. Nah, kalau kita lihat ini, BBCA ada potensi double bottom. Ya. Jadi dia membentuk area sideway-nya, kemudian sudah break dari area sideway-nya, dia membentuk pola yang namanya double bottom. Kemana area targetnya? Area targetnya kita bisa tentukan seperti ini, dari area kedalaman polanya. Ya, tapi jangan terlalu pas ya dari area ini ya. Nah, kurang lebih di sini. Jadi ini adalah area target kita. Nah, ini garis ini. Ya. Saya tebalkan saja ya. Nah, ini adalah area targetnya. Jadi area targetnya di mana? Area targetnya ada di 8.225 berdasarkan kedalaman pola teknikalnya. Nah, tapi hati-hati, jangan langsung kita tentukan pokoknya 8.225 saya baru akan take profit. Jangan, semua orang akan berpikiran yang sama seperti kamu. Makanya lebih baik kita mengalah sedikit. Jangan tepat di 8.225. Lagi-lagi kita turunkan targetnya, jangan sampai targetnya sama. Kita misalkan di 8.100 kita sudah mulai yang namanya take profit. Atau kita mulai hidupkan trailing stop. Nah, ini adalah cara trading yang aman ketika kita menghadapi market yang fluktuatif. Nah, ini strategi pertama yang bisa kamu pelajari. Jadi strategi kedua yang bisa kita gunakan untuk menghadapi pergerakan IHSG yang fluktuatif, ya, apalagi kalau misalkan dia kembali tidak mampu menembus area resistennya dan juga kembali sideway, maka di sini kita bisa cari ya saham-saham yang memang penurunannya itu sudah terlalu ekstrim, kita sebutnya itu oversold atau jenuh jual, kemudian sudah dekat dengan supportnya, baik support minor maupun support majornya, dan juga punya potensi untuk technical rebound. Nah, maka saya ada sharing ya di channel saya terkait dengan saham itu. Jadi pada tanggal 18 Januari lalu, saya ada sharing terkait dengan yang namanya Antam dan juga EMTK. Nah, kita akan lihat dulu Antam ini. Nah, Antam kalau kalian lihat di sini ya, penurunannya sudah terlalu ekstrim. Dari kisaran 2.280 dia turun sampai dengan 1.780. Dimana kalau kita lihat sebenarnya area 1.700-an ini menjadi area support minor dari Antam. Nah, jadi ketika sebuah saham ya mengalami penurunan yang sangat ekstrim, kemudian dia sudah dekat dengan area supportnya, dan apabila terjadi rejection di area support ini, maka kita bisa masuk. Ya. Kita bisa masuk dengan mengincar area technical rebound ke 1860 sampai dengan 1890 yang merupakan area resist terdekat. Nah, ini saya ada sharing ketika tanggal 18 Januari di channel saya ya. Nah, kita lihat kondisi Antam sekarang bagaimana. Ternyata kalau kita lihat sekarang,
Antam ini sudah mencapai target di area mana? 1890 yang menjadi area technical rebound-nya, ya. Dan ternyata dia mampu bertahan di atas 1890. Nah, apakah Antam ini masih akan bisa terus menguat? Kita nggak bisa spekulasi sampai ke sana. Kenapa seperti itu? Kalau kita bermain strategi technical rebound, kita hanya akan mencapai target teknikal terdekat, resisten terdekat. Lebih dari itu kita nggak boleh. Karena kita mau mainnya cepat. Kita mau fast trading. Ya. Nah, ini strategi yang kedua yang bisa kamu gunakan. Nah, contoh yang lain apa? Jadi, saya juga ada sharing selain dari Antam. Saya juga ada sharing terkait dengan EMTK. Ya. Nah, ini EMTK. Pada tanggal 18 Januari lalu, saya sudah katakan di channel, EMTK ini penurunannya sudah terlalu ekstrim, sudah oversold, ya. Jadi dia ada potensi tertahan di area support 1830 sampai dengan 1880. Nah, jadi kalau dia tertahan di area ini, kemudian ternyata dia mengalami rejection, kita langsung masuk. Ya. Langsung masuk untuk mengincar target kemana? Target technical rebound-nya di 1930 sampai dengan 1935. Jadi ini saya sharing di tanggal 18 Januari ya. Nah, kita akan lihat pergerakan Antam bagaimana. Pergerakan MTK-nya bagaimana. Dan ternyata MTK memang berhasil technical rebound dan juga mencapai area target technical rebound di 1930 sampai dengan 1935. Nah, jadi ketika memang sudah tercapai target technical rebound-nya, kita langsung take profit. Atau misalkan kalau kamu tidak mau fast trading dengan technical rebound, kamu cuma mau scalping aja, 2-3% itu sudah cukup pada kondisi market yang fluktuatif seperti ini. Nah, ini strategi yang kedua. Jadi sekali lagi strategi kedua ini sangat simpel. Kamu tinggal screening saham-saham yang memang sudah turun terlalu ekstrim, ya, kemudian sudah oversold, kemudian sudah dekat dengan supportnya, baik support minor maupun support major. Kemudian juga ketika dia menyentuh support itu, dia langsung rejection. Maka disitulah titik kita masuk untuk fast trade, ya. Kalau untuk scalping kamu mau incer 2-3%, silakan. Kalau untuk fast trading, kamu incer area target technical rebound-nya. Nah, bagaimana cara menentukan area target ini? Cari resisten terdekatnya. Ya, ini yang bisa kamu lakukan. Nah, jadi ini kurang lebih 2 strategi yang bisa kamu lakukan menghadapi pergerakan IHSG yang sangat ekstrim ini. Ya, kamu bisa pilih strategi yang pertama. Cari saham yang memang di-maintain, saham yang memang kuat ketika IHSG itu turun ataupun naik, dia tetap bertahan, dan ketika IHSG naik, dia juga ikut naik. Contoh BBCA tadi. Strategi yang kedua, ini adalah strategi yang ekstrim, ya. Biasanya digunakan untuk fast trade dan juga scalping. Kita cari saham-saham yang seperti MTK dan juga Antam, penurunan yang ekstrim, sudah oversold, sudah dekat support, kemudian terjadi rejection. Kita masuk, incer 2-3%, atau incer area target technical rebound-nya. Nah, ini kurang lebih 2 strategi kita menghadapi kondisi market yang seperti ini. Nah, semoga ini berguna bagi kalian ya. Jangan lupa subscribe dan juga like channel ini ya. Kemudian kalau bisa di-share juga. Nah, itu saja. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan kalian dan juga jaga diri baik-baik ya.